Shalom, selamat pagi, dan apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku semua? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Itu semua karena kasih arum dan karunia Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita mau tetap semangat memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, Tuhan Allah sumber kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, buat kesehatan dan kekuatan yang sudah Kau limpahkan atas kami umat-Mu ya Bapa. Sehingga pagi hari ini Bapa, kami boleh kembali berbakti kepada Engkau. Kami boleh memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kami percaya Kau yang terus menyertai setiap langkah hidup kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang bekerja. Kau berada di tengah-tengah setiap rumah kami Bapa. Kau hadir Bapa untuk melawat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami. Untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan beribadah dengan segenap hati kami. Pimpin kami, sertai kami, buka setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau yang campur tangan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percayakan dan kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih. Haleluya Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah membentuk kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya.
Yesus. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Engkau telah memilih kami. Jadikan kami Bapa misbah doa-Mu untuk kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh melakukan Yesus apa yang seperti Kau kehendaki atas hidup kami, menyelamatkan umat-Mu, menyelamatkan bangsa ini Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau terus bersukacita, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau yang terus pimpin dan menyertai kami. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kami percaya apapun keadaan kita saat pagi hari ini, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap memuliakan nama Tuhan, kita mau gunakan kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kita beribadah kepadanya. Kita mau selalu berada di hadirat Tuhan, kita mau tetap ada di dalam naungan Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun tanaman. Ku kan menari
kami yang ada dalam surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di pertengahan acara ini Tuhan Yesus, Engkau tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan Yesus alat-Mu Tuhan Yesus, karena itulah tugas kami Tuhan Yesus, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan mata-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang rela melayani Tuhan Yesus. Berikan hati kami yang tundukkannya kepada Engkau Tuhan. Karena itulah tugas kami, karena itulah kerinduan Engkau Tuhan Yesus, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau taruhkan tugas itu di dalam setiap kami, Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Namun Engkau akan mengambil alih setiap keterbatasan kami, setiap kekurangan kami, setiap ketidaklayakan kami. Engkau akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Tibalah saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah taruhkan hikmat yang baru atas hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah turun atas hamba-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi segenap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, bahwasanya di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita memerlukan karunia Roh Kudus di dalam hidup kita. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini diberi judul manfaat karunia roh di dalam pelayanan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan akan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Satu Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Ya. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan secara perlahan-lahan bagi Bapak Ibu Saudara. Judulnya perikop ini adalah rupa-rupa karunia roh, tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dikatakan demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, kalau kita membaca ayat perikop ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus betapa pentingnya karunia roh di dalam hidup setiap orang percaya. Rasul Paulus sedang mengingatkan bahwa Tuhan memberikan karunia rohani ini untuk memperlengkapi orang percaya di dalam pelayanan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer-pameran, tetapi memperlengkapi pelayanan setiap orang yang percaya. Pelayanan bukan hanya pelayanan di gereja. Dimanapun Tuhan taruhkan kita, baik di marketplace, dimanapun kita berada di sekolah, disitulah Tuhan tetapkan kita untuk melayani Dia. Sehingga dalam hal ini diperlukan karunia Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Pertanyaannya adalah, apa saja manfaat atau guna karunia roh di dalam pelayanan orang yang percaya? Sering kita berkata, kan yang penting saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang penting saya sudah berbahasa roh. Tetapi mari pagi ini kita melihat manfaat atau kegunaan dari karunia roh di dalam pelayanan kita. Yang pertama adalah untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat ini mengatakan bahwa hanya melalui Roh Kudus, hanya dengan Roh Kudus, hanya karena Roh Kudus, seseorang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Dan itu terbukti. Banyak orang tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus dikatakan sebagai manusia biasa. Yesus hanya seorang nabi. Yesus hanya seorang utusan. Tetapi dengan jelas hanya karena Roh Kudus seseorang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh inilah yang menolong kita untuk bisa berkata seperti itu. Sebab hanya Dia yang menjadi milik Kristus yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa seseorang itu akan menjadi milik Kristus kalau ada Roh Kristus di dalamnya. Dan ketika ada Roh Kristus maka dia bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu peranan Roh Kudus penting di dalam hidup kita. Selain itu, karunia Roh Kudus memperlengkapi hidup orang yang percaya melalui baptisan Roh Kudus. Kalau beberapa hari lagi kita akan
merayakan kenaikan Tuhan, dan 10 hari kemudian kita akan merayakan hari Pentakosta. Momen di mana para murid pada waktu itu mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia Roh itu untuk menyatakan Yesus di dalam hidup kita, untuk menyatakan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Ada orang diperlengkapi dengan banyak karunia, berbagai-bagai karunia. Misalnya ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat. Dan kita melihat ketika mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, orang pada akhirnya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa mujizat. Dan kita tahu bahwa manusia itu lebih penting bukti daripada pernyataan. Itu sebabnya melalui bukti mendemonstrasikan kesembuhan, mendemonstrasikan mujizat, orang baru melihat Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Itu sebabnya kita patut bersyukur bahwa kalau kita memiliki Roh di dalam diri kita, kita bisa berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, manfaat karunia Roh di dalam pelayanan orang percaya adalah untuk menjadi kepentingan bersama. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, penyataan Roh ini, karunia Roh ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk wah, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan setiap orang yang percaya, kepentingan orang-orang yang merindukan mengenal akan Tuhan. Dan kita tahu di dalam ayat berikutnya ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Secara khusus masing-masing Tuhan berikan berbeda-beda. Kalau di dalam ayat 8 itu dikatakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk memberikan, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, lalu karunia iman, lalu dikatakan karunia untuk menyembuhkan, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memberikan karunia ini untuk kepentingan bersama. Bukan supaya nama kita dikenal, tetapi bagaimana Tuhan memberikan ini, tujuannya adalah supaya pada akhirnya Tuhan dikenal oleh banyak orang. Melengkapi setiap anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi diperintahkan Tuhan untuk menyatakan kuasa kesembuhan. Ada yang diperintahkan Tuhan diberikan karunia untuk menyatakan mujizat. Ada yang bernubuat. Ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh.
Ada yang diperlengkapi dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan lain sebagainya. Tujuan dari semuanya itu, masing-masing memperlengkapi seorang dengan yang lain. Kalau kita melihat di dalam tubuh kita pun, semua saling melengkapi. Dimulai dari rambut punya fungsi, lalu mulai dengan kepala yang masing-masing bagian ini punya fungsi. Lalu tangan, badan, kaki, masing-masing punya fungsi. Dan itu saling melengkapi. Dan semuanya itu terkoordinasi dengan baik. Kalau otak memerintahkan kita kepada mata, yuk lihat ke arah ini. Dan otak memerintahkan kepada kaki, berjalan sesuai apa yang dilihat. Tapi coba seandainya kaki berkata, enggak, aku enggak mau berjalan seperti yang dilihat oleh mata. Aku mau berjalan ke arah yang berlawanan. Tentu akan menjadi lucu dan akan menjadi aneh. Tetapi Tuhan menciptakan manusia, itu anggota tubuh kita ini saling melengkapi. Itu sebabnya ketika Tuhan memperlengkapi hidup seseorang dengan karunia-karunia, gunanya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan tidak ada yang merasa lebih penting seorang dari yang lain. Karena semuanya, semua karunia-karunia ini penting di hadapan Tuhan. Jangan yang berkata bisa mengadakan mujizat berkata, aku lebih penting daripada yang karunianya hanya berbahasa roh. Atau yang berkata dengan hikmat merasa aku hebat karena memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga meremehkan yang lain. Tuhan mau semuanya saling melengkapi, supaya untuk kepentingan bersama, yaitu nama Tuhan dikenal oleh setiap orang. Yang ketiga, manfaat karunia roh di dalam pelayanan adalah untuk memberikan karunia khusus. Tuhan menyediakan karunia khusus dalam ayat yang ke-11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Jadi kita nggak boleh iri terhadap yang lain ketika Tuhan memberikan karunia di dalam dirinya. Kenapa? Karena Tuhan tahu karunia khusus apa yang cocok, yang sesuai dengan kepribadian kita. Masing-masing diberikan karunia secara khusus, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kepribadian kita. Karena Tuhan paling tahu siapa kita. Tuhan paling mengenal siapa kita. Jadi tiap-tiap karunia itu adalah khusus bagi kita. Karena itu kita harus mulai belajar mengenali karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Supaya kita dapat melakukan pelayanan kita yang diperlengkapi dengan karunia-karunia itu. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita karunia. Dan kita melihat di dalam Alkitab bagaimana para rasul pun masing-masing memiliki karunia yang berbeda.
Kita tahu Alkitab berkata karunia itu untuk melengkapi dan sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai mereka. Jadi kita nggak boleh merasa minder kalau ada orang yang memiliki karunia yang berbeda, atau karunia yang tidak seperti yang kita miliki, yang lebih menonjol dari hidup kita. Tapi sebaliknya kita patut bersyukur bahwa dengan karunia-karunia itu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, kita bisa menjadi satu tim untuk melayani Tuhan. Satu tim untuk bersama-sama mengerjakan perintah Tuhan. Untuk memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Untuk menyatakan Yesus kepada banyak orang. Kita patut bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan karunia di dalam hidup kita. Karunia roh di dalam hidup kita. Ingat, karunia roh beda dengan buah-buah roh. Karunia roh sekali lagi berbeda dengan buah-buah roh. Karunia roh ini adalah untuk memperlengkapi pelayanan orang yang percaya. Karunia roh ini sekali lagi Tuhan berikan di dalam hidup kita supaya kita dapat menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karunia roh ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Dan kepada setiap orang masing-masing Tuhan memberikan karunia secara khusus. Itu sebabnya minta kepada Tuhan karunia rohani di dalam hidup, supaya engkau dapat melayani Tuhan dengan efektif, untuk menyatakan kuasa Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dan berakhirnya memperkenalkan Yesus melalui pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian. Urapilah kami dengan minyak baru. Kita minta Roh Kudus untuk mengerjakan kuasanya di dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dengan pribadinya, sehingga dengan pengurapan yang baru Tuhan pun memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Baru
urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, dengan minyak yang baru, sehingga Roh Kudus itu menjadi meterai di dalam hidup kami, dan kami menjadi milik Kristus. Dan dengan Roh Kudus yang ada pada kami dapat berkata, Yesus adalah Tuhan. Bapa, mari Engkau memperlengkapi setiap kami dengan karunia-karunia rohani, supaya di dalam pelayanan kami dapat menyatakan pribadi-Mu, kami dapat menyatakan kuasa-Mu, kami dapat menyatakan Engkau kepada banyak orang melalui setiap karunia-karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami secara khusus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau terus bekerja di dalam setiap diri anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, membuat mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Baik mereka yang berada di rumah maupun di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dinyatakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat masih disediakan. Bapa, kiranya tangan-Mu menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Kristus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menolong bangsa ini Tuhan, untuk dari hari ke hari mengalami perkembangan yang baik di saat pandemi COVID ini Tuhan. Semakin banyak yang disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan sedang bekerja bagi Indonesia. Bila belas kasihan-Mu Kau sediakan bagi Indonesia, Tuhan Kau pun menolong pemerintahan negeri ini ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai dengan aparatur yang terendah, apa RT RW di mana setiap kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memperlengkapi dengan hikmat akal budi. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memperlengkapi dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka membawa Indonesia semakin hari semakin maju oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis Tuhan. Kau pun memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan kekuatan. Demikian pula dengan aparat keamanan, Kau pun menolong mereka untuk dapat menjaga keamanan negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semuanya berlimpah-limpah. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, di dalam studi kami, bahkan kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terlebih lagi berkat pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, kesehatan memenuhi kehidupan kami. Sehingga di masa-masa yang sukar seperti ini, kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari saudara kita menengadahkan tangan dan hati kita, mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, pertolongan melalui kuasa Roh Kudus, memenuhi seluruh kehidupanmu berlimpah-limpah atasmu, mulai hari ini sampai Maranatha.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.